Suamiku dijaga dari kuntilanak-kuntilanak berkeliaran. Kuntinya cantik-cantik sekarang. Kan? Tapi cantik juga filleran doang lah. Ya kan? Hey, cantik-cantik filleran. Hai, para sama ini apa namanya permakan say ini. Sempat ada pemberitaan yang tentang kamu katanya waktu itu merebut suami kamu dari seseorang gitu. Nah, tapi ya udah karena dirimu bertanya dan satu kali ini aja aku akan bicara. Aku tidak pernah merebut siapapun. hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini asik banget kedatangan perempuan cantik yang sudah lama hilang dari peredaran. Peredaran apa gak tahu deh. Ada Tata Janeta. Thank you. Apa kabar, Beb? Ya Allah. Suara kamu tuh kalau udah deketan mic dong. Nah, gini tuh ya. kan, suaranya tuh kalau Tata tuh ciri khas banget. Masya Allah, terima kasih. Amin. Kamu tuh udah ngeluarin single lagi gak sih? Nah, ceritanya setelah lama berada dalam gua, ya kan, akhirnya di bulan depan, di bulan Agustus, aku akan ngeluarin single terbaru berikut album. Oh, jadi lagu-lagu yang dulu-dulu yang single, bener, dijadiin album. The Best of Tata Janeta. Jualannya di mana? Di Ayam. Oh, di Ayam. Boleh gak sih ngomong? Ayam. Boleh kan? Gak apa-apa. Oh, berapa lagu? Ada 10 totalnya. Wih, banyak juga lagu single kamu ya. Banyak, lebih dari 10 sebenarnya. Cuman kan gak muat ya. Jadi ya udah 10 yang dimasukin. Single kamu sendiri apa yang sama grup? Sendiri, yang aku sendiri. Oh gitu. Banyak ya, Beb. Dari yang patah hati ke berapa? Ya kesekian kalinya lah ya. Tata tuh kenapa sih kalau ngeluarin lagu selalu yang menyakitkan? Yang ini enggak dong, yang single terbaru ini lagi bahagia loh. Sebenarnya kata-katanya bisa diartikan seperti itu, jadi bisa. Cuman visualnya aku bikin beda gitu loh. Sebenarnya kalau kata-katanya bisa, kalau orang lagi sakit hati ya bisa juga menjurus ke situ gitu loh. Lagu yang baru ini? Coba video klipnya aku bikin berbeda. Aku tujukan buat seseorang yang ya gimana ya, seorang yang berarti lah buat kita semua. Yang sangat berarti buat kita semua. Kan masih belum. Ya gak apa-apa kan. Apa dikit tuh namanya Spill trailer dikit lah. Ini judulnya boleh Semudah tahu? itu. Semudah itu. Kan banyak Beb sekarang orang pada gak tahu diri gitu ya. Iya kan, iya kan Beb, bener gak sih? Dari yang kalau bukan dari sekarang, dari dulu juga dulu. Banyak orang gak tahu diri. Cuman ada yang mau ngebuka, ada yang enggak gitu ya kan? Loh, jadi ini ciptaan siapa? Ciptaannya Bayu. Kebenaran aku lagi tidak ada inspirasi. Setelah 3,5 tahun aku vakum, nikah, ngurusin anak, COVID juga. Akhirnya aku lagi gak ada inspirasi. Udah deh aku akhirnya pakai penciptaan. Karena lagi bahagia. Enggak juga sih Beb, bukan karena jadi itu. gak bahagia? Bahagia. Enggak, maksudnya tapi bener loh. Bukan karena gue lagi bahagia terus gue gak ada inspirasi. Enggak, emang karena mungkin terlalu fokus sama keluarga. Jadi akhirnya karena laguku tuh kan lebih ke yang patah hati kayak gitu. Jadi aku gak ada inspirasi gitu loh. Mandek gitu. Kayaknya kayak kalau kamu nyanyi lagu jatuh cinta tuh kayak gak cocok gitu. Gak cocok ya? Iya, berarti yang sama laki gue tuh gak cocok ya? Aku belum denger. Tuh kan? Yang mana? Kan kamu lagunya yang waktu penipu hati. Iya, terus yang Korbanmu, sama Bunda Maya tuh yang Sang Penggoda. Nah, Sang Penggoda itu kan kayak jelek banget gitu. Itu pas banget soalnya momennya di saat emang pas lagi sakit-sakitnya ya kan. Aku tulis lagu itu. Itu lirik kamu? Bohong. Iya, tanya aja sama Bunda. Iya. Baru nadanya jadi, dia. nadanya tuh Budul. Jadi produsernya Bunda. Nadanya dari Dul, melodinya Nudul. Terus Dul? Iya, Dul anaknya Bunda, Dul Jalani. Terus ke rumahnya Bunda, gue pengen dong Bun bikin lagu sama lo gitu kan. Tuh dia masih Dul gitu. Tapi diprodusernya sama Bunda. Jadi Bunda yang ngarang-ngarahin gitu kan. Terus dia bilang gue nggak bisa nih kalau Dul kan cowok ya. Nulis lagu buat cewek mungkin agak sulit gitu kan. Udah lu aja yang tulis katanya lagunya liriknya. Ya udah 2 hari 2 malam nggak tidur ketemulah si lirik itu. Itu gue suka banget kalau karaoke gue bawain loh. Juga takut bawain terus, takut kena. Masa sih gitu? Enggak
Percaya emang kayak gitu? Gak percaya sih, cuma katanya Jadi tolak bala dulu dong. ucapan itu katanya doa. Nyokap gue tuh selalu kayak gitu, soalnya dulu gue buat lagu kesakitanku gak dipromoin, gak boleh, gara-gara ucapan itu doa. Jadi kamu ucap yang baik-baik aja gitu. Gitu ya. Katanya. Tapi ya Enggak jangan juga lah, lu lah. lagi bahagia, jangan yang kayak sedih-sedih banget gitu lah. Ya abis gimana kalau yang happy-happy gak laku? Iya kan? Aneh ya. Terus semua gak kamu, gak Aurel, ngomongnya semua kayak gitu. Ya kita gimana ya, kita harus ngikutin industri kan, gimana pun juga. Berarti banyak orang yang lebih patah hati dibanding orang yang jatuh cinta. Ya gak? Jatuh cinta banyak, tapi abis itu disakitin. Itu banyak banget. Sebelum Karena jatuh cinta tuh pasti di sebelum awal-awal doang gitu. Di awal-awal tuh manis ya kan. I'm gonna love you forever. You are my best. You are my sweet. Kamu adalah perempuan paling cantik. Ntar kalau udah kawin beda say. I feel you. Dan itu terjadi sama rata-rata loh. Rata-rata. Kenapa kayak gitu ya? Gak tahu ya. Gak Karena ngerti. makanya orang di Amerika gak mau menikah. Karena katanya ya mereka gak mau kalau udah memiliki, udah merasa punya tanggung jawab atas seseorang, ya lu gue milikin. Jadi kayak hilang tuh Penasarannya hilang kali ya. hilang. Terus kayak Penasarannya udah hilang. sehari-hari bareng atau Iya. apa. Tapi itu sebenarnya tidak berlaku buat laki-laki yang beriman. Yes. Iya, seorang laki-laki yang takut sama Tuhan, yang punya iman, pasti nggak akan. Dia akan begitu. menempatkan Iya, istrinya kan, betul. setinggi-tingginya. Satu Jadi tuh udah laki lo cukup. termasuk laki-laki beriman gak? Insya Allah. Oh, laki gue beriman gak ya dia? Beriman sih insya Allah juga. Tapi ya dia mungkin emang agak cuek aja sih. Ya cuek mah wajar lah ya. Banyak juga orang cuek. Yang penting kan sayang, setia yang paling penting mah. Dari yang setia itu yang susah sekarang mah. Kita tuh gak boleh terlalu pede. Ya sampai hari ini setia. Tapi kan namanya manusia, kita gak pernah tahu. Jadi kadang kalau orang ngomong, lu enak laki lu setia, gak boleh ngomong kayak gitu. Kita tetap harus ada kuda-kuda, tetap harus kawasin. Jadi sebenarnya apa yang kalian lihat kulitnya gitu dari luar tuh belum tentu. Betul. Karena kita nggak pernah tahu kepahitan orang ya. Bener. Ada orang yang berani atau mau ngebuka semuanya di media. Ada orang yang memang ada orang yang menyimpan. emang, iya, nggak mau. Aku nggak mau misalnya keluarin aib dari orang yang aku sayangin. Betul. Walaupun seburuk-buruknya perlakuan dia misalnya sama kita. Iya. Ada yang begitu, termasuk gue. Gue tuh orang yang gitu, nggak mau. Aduh, nanti kalau dibuka sebenarnya bakalan viral loh. Sekarang kan gitu ya. Lo kalau mau ini harus viral. Gak bisa mau suara lu sebagus apa juga kalau lu gak viral gak bisa, susah gitu. Tapi ada sebagian orang juga ya mereka lebih seneng keep, gak seneng ngombar aib orang, ya kan, telan sendiri udah gitu loh. Iya. Kalau gue pribadi lebih kayak ya sih, gue gak pernah menceritakan urusan rumah tangga gue ke orang, apalagi ke sosmed. Iya. Walaupun gak mungkin semua dalam rumah tangga tuh indah. Makanya, ya kan. gak semuanya indah. Pasti ada up and downs. Tapi gimana sih kalau tentang gue jadinya, kabar dari seorang Tata Janeta sekarang? Jadi gue curhat ya. Ntar dibolak-balik nih nanti deh. Gimana kabar seorang Tata Janeta hari ini? Alhamdulillah baik seperti yang dilihat. Tapi kamu makin cantik loh. Masya Allah. Makin seksi, makin cantik. Amin. Dan aku tuh kan selalu ngeliatin IG kamu, kayaknya kamu tuh bahagia gitu. Walaupun ya kita hidup kita nggak pernah tahu ya, ada pasti up and down apa. Tapi aku lihat kamu kan punya anak yang kamu urus, ada suami di sebelah kamu yang walaupun kadang mungkin gimana tapi selalu ada buat kamu. Iya. Gimana rumah tangga kamu sekarang? Iya, hidup itu kan penuh dengan ujian. Kalau nggak ada ujiannya lagi, artinya mati. Jadi sebetulnya apa yang terjadi dalam hidup semua orang, termasuk aku, pasti penuh dengan ujian-ujian itu tadi. Yang pasti aku berusaha selalu Beb, gue selalu berusaha bersyukur aja gitu loh. Bersyukur, dan gue tuh wanita yang kuat emang. Gue mau didera apa aja gitu, gue nggak akan lumpuh gitu, insya Allah ya. Gue nggak akan nyerah gitu loh. Makanya mungkin orang lihatnya bahagia ya, gini, mereka nggak tahu kepahitan apa yang gue alamin kan gitu. Tapi aku selalu mencoba untuk, gue nggak mau orang lain tahu apa kesusahan gue, sedihnya gue, pahitnya gue. Udah gue telan sendiri aja. So semua orang melihatnya gue bahagia gitu, dan bahagia itu akan tercipta sendiri ketika kitanya bersyukur ya, gitu. Ketika kita memang merasa ya udah orang harus tahu bahagianya kita, ya mudah-mudahan itu yang berbalik terus ke kita. Iya, ujiannya banyak banyak banget pastilah gitu kan. namanya Tapi ya hidup. bersyukur mau gimana gitu kan. Ya udahlah, kita jalanin aja, bismillahirrahmanirrahim. Tapi kan dengan kamu keyakinan aja deh. dari mulai keluar jadi
public figure sampai sekarang, banyak banget pasti cobaan-cobaan yang udah kamu lewatin ya kan gitu. Apa yang membuat kamu kembali untuk berdiri tegak lagi? Anak-anak. Aku ada anak-anak yang mesti aku pikirin masa depannya. Kalau misalnya aku mau terpuruk dengan semua masalah-masalah ujian yang hadir, kasihan anakku kan. Gitu. Jadi aku harus selalu kuat buat mereka gitu. Makanya aku gak pernah pantang menyerah, Beb gitu. Nah sekarang adalah waktunya gue bangkit lagi. Setelah 3 tahun setengah nih gue vakum. Gue rasa ini adalah waktu yang tepat ya. Kayaknya gue gak bisa deh diam di gua terus. Gue gak bisa deh. Gue juga harus fight gitu. Gue harus berjuang lagi untuk karir. Untuk bisa nyanyi lagi. Untuk bisa mencari lagi rezeki buat anak-anak gitu aja. Tapi kepahitan apa yang Mau tahu? Bukan yang paling menurut lo omongan netizen yang paling menyakitkan dari semua kepahitan lo? Aduh banyak banyak banget. Gue difitnah-fitnah lah ya kan. Aduh banyak deh pokoknya deh. Sebenarnya sejauh ini nggak pernah ada yang terlalu nyinyir ya sama gue. Kecuali setelah gue menikah yang sekarang. Gitu gue sih. dengar tuh. Banyak fitnah-fitnah yang nggak benar. Tapi ya buat apa sih gue juga banyak ngomong ya, Allah yang tahu ya kan. Buat apa aku banyak bicara malah jadi nanti wah melebar kemana-mana. Udahlah diem aja. Allah kan yang tahu. Udah gitu aja deh. Capek soalnya. Ya kalau sakit, mau lihat sakit ya pasti sakit lah ya. Kita diomongin yang gak bener, difitnah gitu kan. Ya sudah aku kembaliin aja sama orang yang ngomongnya. Udah gitu aja. Tapi kalau dari suami sendiri supportnya gimana? Saat kamu lagi menghadapi cobaan itu? Suamiku tuh orangnya pendiam. Jadi ya waktu ketemu juga diem banget. Ya jadi maksudnya dia nggak senang terlalu banyak sharing masalah kayak gitu-gituan gitu. Malah kadang-kadang udah kamu diem aja. Kadang-kadang kita pengen tempat curhat kan, ngomong misalnya bla bla bla. Tapi dia tuh orangnya yang nggak mau ambil pusing gitu sama omongan orang. Sometimes jadi kita nggak enak kalau mau ngobrol masalah kayak gitu juga. Jadi mending aku ya udahlah simpan sendiri aja. Gitu. Ya kan kamu mencintai dia bukan karena jabatannya juga. Betul, makanya waktu dia datang, aku ingat banget dia datang. Dia bilang baru selesai di ini apa namanya tuh namanya. Tapi itu sedih gak sih? Habis selesai pesantren gitu kan. Dia bilang aku pengen pengen memulai hidup baru. Aku pengen punya istri, pengen punya keluarga gitu yang benar gitu. Aku pengen bla 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 gitu. Aku bilang ya udah ayo. Aku bilang gitu. Saat itu aku masih Tata Janeta yang wah gitu ya, yang jobnya di mana-mana kayak gitu ya. Tapi aku melihat dia bukan. Aku kalau ngeliat cowok ya, nggak pernah dari yang kamu punya apa, terus kamu apa. Aku tuh orangnya terlalu tulus gitu loh. Kadang-kadang jadi pekok. Iya, terlalu tulus. Jadi aku cuman ya udah dia punya niat yang baik gitu ya. Terus dia juga nice sama anak-anak saat itu. Aku bilang ya nggak masalah mas. Kalau misalnya nggak di situ lagi ya nggak masalah. Kita kan bisa usaha. Kita bisa bikin usaha apa aja berdua. Gitu. Jadi ya udah. Abis itu kita akad nikah. Alhamdulillah aku hamil. Terus abis itu dia menurut aku tidak ada manusia yang nggak punya dosa gitu ya. Belum ketahuan apa udah. Apalagi kita nggak tahu apa masalahnya gitu kan. Tapi kan kalau netizen itu kan ngelihatnya hanya berdasarkan apa yang mereka lihat di media gitu kan. Tapi ya udahlah. Tapi Neng kan lo tahu sendiri bahwa kalau namanya berita tuh pasti macam-macam lah ya. Sempat ada berita tentang yang media framing. Sempat ada pemberitaan yang tentang kamu katanya waktu itu merebut suami kamu dari seseorang gitu. Nah itu pendapat itu gimana kamu patahkan? Klarifikasi kamu. Sebenarnya aku tuh nggak mau ngomong masalah ini ya. Males banget gitu loh. Kenapa juga gue mesti klarifikasiin sama semua orang ya. Tapi ya udah karena dirimu bertanya dan satu kali ini aja aku akan bicara. Aku tidak pernah merebut siapapun untuk menjadi suami aku. Gak pernah aku ngerebut siapapun. Karena waktu itu pun aku bertanya kepada orang-orang yang bisa dipercaya ya. Omongannya yaitu siapa Bunda. Gue tanya sama Bunda, Bun gue mau tanya, gue deket sama orang ini bla bla bla, apakah masih ada statusnya Bun? Terus omongan dari Bunda meyakinkan bahwa nggak ada, itu udah jauh sebelum ketemu lo. Oh jadi kamu udah klarifikasi dulu ke Bunda Maya. Iya dong, gue orang yang beradab sayang. Semua lagu-lagu gue itu
mewakili perempuan-perempuan yang dipatahkan, yang diselingkuhin, yang disakitin. Bagaimana mungkin gue mematahkan hati orang? Gak mungkin dong. Iya, bener. Gue orang yang beradab gitu loh. Gue gak pernah ngambil punya orang. Gimana mungkin gue ngambil punya orang? Gue pernah diambil kok punya gue. Gue tahu kok sakitnya. Betul, gitu loh. Betul. Jadi pertama kali yang gue tanya adalah Bunda. Silahkan aja kalau gak percaya. Aku rasa Bunda pernah ngomong masalah ini juga. Tuh, jadi Bunda tahu kebenarannya. pemberitaan di luar sana tuh terkadang-kadang mengada-ada. Betul, tapi gitulah ya namanya netizen. Ya sering gue lihat katanya wah gini gitu, gini kasihan semacam ya Allah. Mungkin karena mereka nggak tahu, Neng. Ya, kan? Jadi makanya. kamu harus mungkin memberi tahu ke mereka bahwa tidak seperti itu kejadiannya. Iya. Gitu. Dan kayaknya netizen tuh kayak yang paling tahu gitu, kayak yang Iya. pernah ada di situ gitu. Apakah mereka tahu itu benar-benar terjadi atau enggak? Mereka kan nggak tahu ya gitu. Tapi bagus tuh kata-kata lo, lagu-lagu lo mewakili para orang-orang yang tersakiti. Ya masa mungkin lo melakukan hal itu sih. Mana gitu. mungkin. Itu pertama kali loh yang gue ketika dekat gue langsung tanya. Karena kan temennya juga. Iya. Gue tanya, Bun, gue lagi deket sama ini. Boleh gak Bun tanyain? Demi Allah, tanya Bunda. Tanyain dong. Wah enggak, katanya udah diklarifikasi ya. Wah jauh sebelum ketemu gue emang udah gak ada apa-apa. Tuh, jadi mana mungkin? Guys. Makanya gue kalau diomongin kayak gitu gue cuman ya Allah, they don't know me gitu. Tapi mereka kok bisa ngejudge gue ya gitu. That's it's okay. Sabar. Fitnahan-fitnahan itu biar jadi pelebur dosa gue aja. Tuh. Gitu. Total anak kamu kalau sama dia digabung berapa? 3. 3. Kamu bawa 1. 2. Kamu bawa 2. Dia 1. 1 ya 4 dong. 4 benar 4. Anaknya 1 lagi kecil. Iya. Total sama punya aku berarti ya. Itu sekalian serumah semua. Enggak. Yang serumah? Yang anaknya dari istri sebelumnya itu tinggal sama ibunya. Oh iya kan 1 kan. Berarti yang serumah cuma bertiga. Anakmu 2 dan si Dan kecil 1 Erlangga. ini. Erlangga udah umur berapa sekarang? 2 tahun. Lagi lucu-lucunya ya. Lucu banget. Dia udah alhamdulillah 2 tahun dia udah bisa huruf A sampai Z. Terus dia udah bisa apa lagi ya? Number dari 1 sampai 20. Pinter ya. Alhamdulillah Masya Allah. Nah itu pokoknya Bapaknya obat gimana banget tuh deh. kalau ke dia? Bapaknya mirip banget sama anaknya. Gue sampai pusing. Tidurnya, gaya tidurnya semuanya mirip. Makanya aku bilang, Mas ya Allah Mas, kita harus bener-bener kali ini ya kita mesti banyak-banyak tobat jadi orang yang lebih baik. Soalnya ini anak kamu kok plek-ketiplek kamu ya Mas ya. Aku bilang gitu, banyak salat taubat ya Allah Mas. Mirip sampai lidahnya suamiku tuh kan belah ya. Lidahnya tuh di depannya itu. Anakku juga sama. Gaya tidurnya gini ya, plek-ketiplek kayak gini juga sama. Terus sekarang kamu berarti udah gak sama Mahadewi itu terakhir masih ada kolaborasi tuh kapan? Mahadewi itu terakhir waktu kemarin pas Dewa aja. Itu Jadi gabung kayak ketemu reunian lagi. aja kata Mas Dani. Mau nggak katanya nih aku lagi ada konser Dewa kan sekarang konsernya di mana-mana. Yuk itu yuk reunian sama si Puri gitu. Oh ya udah ayo. Satu lagi kan? Kalau ini kan di Dewi-Dewi. Itu kan Dewi-Dewi. Sebentar. Berarti bedanya Mahadewi sama Dewi-Dewi ini apa sih? Dewi-Dewi itu yang awal keluar tuh bertiga. Siapa aja? Dokter Cinta tuh Dewi-Dewi. Iya, siapa aja kamu? Ina, Puri, Tata. Ina, Puri, Tata. Oke. Nah abis itu Itu Dewi-Dewi. Itu Dewi-Dewi. Ah, Ina terus? keluar, tinggal aku sama Puri jadi Mahadewi. Oh, Dewi-Dewi jadi Mahadewi karena dari 3 ke 2. Berarti kemarin ini sisi 2 orang ini. Yes. Oh, gitu. seneng gak? Bisa Ya reuni seneng lagi. lah reuniannya sama RCM. Kalau RCM kan ada semua sama si Puri. Puri sekarang udah jadi istri dokter ya kan. Udah berhijab ya seneng lah pokoknya. Ya Allah Puri inget gak sih dulu perjuangan kita ya kan dari panggung ke panggung. Dulu tuh Jawan Mahadewi bisa dalam waktu sebulan itu 30 hari kan ya misalnya. Ini Kalian tuh gak ada 36 susah-susahnya kali. langsung jadi Mahadewi, lagunya langsung ngehits kali. Siapa bilang? Tapi kan perjuangan aku. Ah iya, perjuangan pribadinya. Betul. Iya, Tapi gitu kan ya. waktu Mahadewi langsung hits semua lagunya. Langsung ya. Maksudnya perjuangan gini loh dari kota ke kota ke kota itu bisa 30. Itu mah bahagia banget kali Sayang kita. capek say. Nih ya jadwal 30 dalam kalender itu kan 30 hari nih 30 dan 31 ya. Itu kita bisa 36 jobnya. Jadi paginya di Medan tuh malamnya udah di mana gitu. Bisa kayak gitu. Aku tuh udah awal duet gitu tuh. Alhamdulillah banget sih memang Alhamdulillah. berkahnya. Tapi itu happy banget. Itu kayak pengalaman yang gak terulang kembali Iya, gitu. iya. Ya kan? Ya udah tua Wak, sekarang Wak. Tapi Udah itu tua. menyenangkan banget. Menyenangkan. Terus sekarang katanya lagi bisnis ya? Bisnis. Sekarang aku mencoba bisnis. Mau ngeluarin single bulan depan. Iya. Habis itu lagi bisnis. Kenapa seorang Tata Janeta tiba-tiba berbisnis padahal hidup udahnya enak? Kenapa? Masya Allah hidupnya udah enak amin. Udah Loh, kaya raya berarti amin. bagus dong. Kamu Amin. tidak
kayak tadi orang bilang, kayak orang juga bilang, aduh Shan lo mah udah enak deh gini. Lo gak baca itu berita katanya kamarnya Tata Janeta kos-kosan. Kok dibilang kayak Tata gitu? Janeta jatuh miskin katanya. Rumahnya kos-kosan bla bla bla. Ya Allah. Karena ya itulah makanya media framing ya. Makanya aku bilang ya Allah, udahlah kita mah syukurin aja biar ketawain aja. nggak, maksudnya lu nggak bikinin rumah lu jadi kos-kosan? Enggak. Nggak, kenapa lu punya kos-kosan orang bukan. Jadi ceritanya tuh rumah gue tuh kan pakai wallpaper. Wallpapernya tuh kelopek karena anak gue lagi seneng lopekin kan gitu Ya loh. Terus si Allah, kasur masalah itu kan wallpaper. ranjangnya gue angkat karena apa, anak gue takut jatuh gitu. sama aku juga Iya kalau kan? waktu Amina juga ranjangnya dikeluarin terus. Ya supaya mungkin nggak nggak jatuh. tahu ya, mungkin karena terlihat seperti ya begitulah gitu ya keadaannya. Oh dibilang mengkhawatirkan. bukan punya kos-kosan tapi kayak Dibilangnya kos-kos. rumah gue tuh kayak kos-kosan, jatuh miskin. Mulut kalian itu kenapa sih ya Allah? Ya itulah makanya sebenarnya hal-hal kayak gitu ya di Indonesia tuh aduh gimana ya, tapi kita nggak bisa bungkam mulut semua orang kan ya. Ya. Pengennya gitu, kenapa sih lo tuh kok seneng banget sih kalau Nah, aku juga dibilang ngezolimin orang, mobil gitu. sewa, Iya. apa sewa. Aku juga digituin sama. Ya tapi kan kalau kita tanggapin mah capek, makanya udah ketawain aja. Kalau udah keterlaluan, kalau aku tuh dari dulu sebenarnya orangnya banyak banget kan yang bully ini itu kan santuy aja sebenarnya. Kalau nggak yang terlalu parah sampai ke anak, sampai ke anakku yang laki, anakku yang cewek apa terus udah terlalu fitnah banget baru bertindak. Tapi kalau sebelum terlalu parah, gue juga masih kayak kalau cuma dibilang rumah minjem, mobil minjem gak apa-apa. Iya kan Parah itu ya. bukan hal penting buat iya, kita. makanya ketawain aja gitu. Adalah Tapi suami lu pas denger rumah lu dibilang ya kayak ketawa aja juga sih dia, ya Allah gitu amat ya gitu. ya tinggal orang. tinggal benerin lagi Ya tuh mohon maaf wallpaper. ya mas, welcome. Aku bilang tapi kan sebelumnya pun kamu emang udah disorot sih. Aku bilang jadi kamu kayak udah mulai terbiasa kan. Dia udah terbiasa lah dengan hal dijelek-jelekin, diapain. Ya gue juga sama kan sekarang banyak fitnah-fitnahan ya kan, ya udahlah. Capek kalau dipikirin satu-satu mah. Udah daripada kita bikin pusing negatif, jadi auranya tuh jadi nggak bagus kan. Bener. Kita jadi kayak narik-narik frekuensi aura yang negatif, udah biarin aja. Toh kita juga nggak bisa nyenengin semua orang. Gitu. Ya, tapi orang sekarang tuh terlalu mudah untuk nulis gitu ya. Iya. Nggak, emang nulis nggak usah pakai ini sih, tinggal nulis kan. Tata Janeta, banyak banget beritanya. Mereka tuh nggak tahu gue ya. Gue tuh orang yang Nggak, bucin dia banget. dia orangnya nggak ke situ kan. Aduh, aku ya kan Allah. tahu. Kalau gue mau matre kayak gitu udah kayak raya gue. Rumah gue udah di Pondok Indah banyak kali ya. Nggak milih yang aneh-aneh ya, Ya dulu. makanya astagfirullahaladzim. Ya kan? Bener gak sih? Enggak, dia deh. mah enggak Ya, sih. jadi gue mendingan gue pergi nyanyi gitu kemana, ke Maluku sekalian. Iya. Aku hamil Beb 6 bulan waktu itu, hamil Atar. Aku seberangin itu mau Maluku mau di mana juga, yang penting gue punya duit halal. Itu gue gitu loh. Jadi mana mungkin gitu loh gue berpikir seperti itu gitu. Aduh netizen gue bilang oh, dia nggak tahu Tata Janeta sih. Iya, Buktiin, tunjukin dong siapa Tata Janeta. Iya maksudnya gue bukan orang seperti itu gitu. Gue bukan cewek matre gitu. Dan kalaupun katanya oh naif banget loh, hidup kan perlu uang. Memang hidup perlu uang, tapi itu bukan nomor satu buat gue. Gimana dong? Uang tuh bukan Lu Tuhan. Iya, lo mau maksain gue gitu. Allah ya nggak bisa lah, beli susu juga kan pakai duit. Ya iya gitu. Tapi kan kita juga bisa cari duit ya kalau beli susu doang. Malah insya Allah gitu ya. Kenapa jadi ribet amat ya? Jadi aduh gitu say kalau sama netizen puyeng. Terus Tata Janeta menembus dunia bisnis nih sekarang kan. Itu Ini awalnya, bisnis pertama nih. Ini bisnis pertama. Kenapa tiba-tiba kalau mau ngeluarin itu lipstick? Apa karena lu setiap hari di rumah juga pakai lipstick? Iya. Iya. Boleh percaya nggak percaya, gue tidur aja pakai lipstick. Biar kalau suami lo lihat lo nyamping itu masih cantik gitu. Karena gue nggak berani diituin. Apa namanya tuh? Tato apa tuh bukan? Tato ya? Tato bibir. Kan ada tuh sekarang yang diisi biar Itu filler namanya. filler ya. Biar apa? Biar berwarna lah bibirnya. itu Karena- bukan filler, itu tato bibir. Tato bibir ya, biar berwarna gitu. Nah gue tuh kan takut sama jarum suntik gitu ya. Jadi daripada begitu ya mendingan ya udah gue pakai lipstick. Tidur. Walaupun tidur pakai lipstick, tapi lipstiknya ngeringan ya gitu. Nah lipstick ini kenapa ke lipstick? Berapa lipstick yang aku coba itu bikin kering bibir Iya, gitu. crack gitu ya. Crack gitu. Terus kalau kita tempel-tempel berulang kali jadi crack gitu kan si lipstiknya jadi gumpal gitu. Akhirnya gue kepikiran dan sering banget tuh teman-teman di IG netizen gitu yang baik-baik sama gue ya. Teteh pakai lipstik apa sih? Pakai apa sih? Dari situlah awalnya.
kenapa gue nggak buat produk sendiri ya? Bikin lipstick yang Dengan bisa kualitas dipakai yang tidur sama bagus. suami lagi. Gitu. Dari Ini situ promonya awalnya. bagus nih lipstick nih. Jadi pakai tidur loh. Iya, jadi nggak cracking gitu, nggak kering bibir kita. Selain gitu. lo lipstick apa yang lo pakai pas lo tidur? Itu aja sih. Lipstick Sama alis doang. paling ya. Alis. Nah, gue kalau nggak pakai alis aneh say. Karena lo takut juga untuk Iya, kemana-mana gue pas pokoknya di tas itu bedak mah nggak usah. Nggak usah Bedak ya? mah nggak usah ada. Yang penting apa lipstick sama ini pensil alis. pensil alis tidur. Jadi abis ini kayaknya ngeluarin pensil alis nih. Ini kan udah dibikin tadi. Jadi ini udah dijual di pasaran. Udah. Apa namanya? TJ by Tata Janeta. TJ by Tata Janeta. IG-nya TJ by Tata Janeta juga. Berapa harganya satu gini? 115 aja. Ih, so. Murah kan? Abis ini lu borong ya. Bukan ini apa masih sesuai dengan kemampuan. Iya. Jadi dengan kualitas yang tidak Bagus, kalah dengan iya. merek-merek yang mahal, aku pingin orang-orang bisa pakai walaupun harganya murah gitu, tapi kualitasnya bagus. Support gitu. produk lokal, ya kan? Betul. Terus abis ini mau bisnis apa lagi kira-kira? Belum tahu saya, ini juga belum balik modal. Biasanya orang tuh kalau udah bisnis sekali kayak dulu aku jadi ketagihan. Ya bismillah. Pengen ini gitu. Tapi nggak Tapi kan fokus. bisnis itu butuh modal ya ibu ya. Iya kan kalau nanti udah balik modal Amin. muter lagi. Nah makanya kita tunggu dulu. Mudah-mudahan diterima masyarakat. Orang udah tahu, oh ternyata bener bagus. Pasti kan repeat order tuh. Baru deh kita ngomongin yang lain. Support dari suami gimana? Ya dia seneng kalau aku berbisnis gitu. Dia support sih. Dia seneng lihat istrinya punya kegiatan lah gitu ya. Tapi dia support nggak kalau kamu tuh nyanyi? Maksudnya tetap nyanyi? Gimana ya? Di 3 tahun kemarin tuh mau nyanyi jangan jauh-jauh lah. Wah jauh banget. Terus hidup sana. Terus anak gimana? Ya jadi kan susah ya. Nah, anak gimana? Nah. Saya aja nggak tenang mas bilang gitu. Tapi sekarang alhamdulillah Erlangga udah besar, dia udah 2 tahun, udah pintar, udah bisa ibaratnya makan sendiri ya. Ada suster juga yang nemenin dia, ada kakak-kakaknya juga yang udah bisa diajak main. Jadi alhamdulillah udah boleh sekarang nyanyi lagi gitu. Yang jauh-jauh juga boleh. Nah itu dia, jauh-jauh tetap harus izin dulu, tapi kayaknya boleh Kalau sih. dia ikut, Atau dia ikut biasanya. ya kan? Sama ya kayak pengalaman pribadi ya. Enggak juga. Enggak. Cuma kalau Mas Anang alasannya gini, bisa aku dapat jawabnya yang lagi sendiri. Iya aku belum pernah ke kota itu, aku ikut dong gitu. Nah, iya. Alasannya gitu ya, pinter ya politiknya. Terus tumben gak duet gitu. Jadi aku kan kalau nerima job pasti selalu kayak ya udah duet aja nih mbak gitu. Nambah aja deh. Project maksa berarti ya. Apa dari seorang Tata Janeta yang banyak orang sebenarnya nggak tahu? Apa ya? Seterbuka itulah apa? Seterbuka itukah kamu sampai orang kayak tahu semua tentang kamu? Enggak. Nah makanya apa yang menurut kamu orang tuh nggak Harus tahu? dibuka ya? Orang tuh nggak tahu sebenarnya gue tuh kayak gini loh orangnya gitu. Aduh, sampai nafsu tuh. Tuh, jangan nafsu dong. Tapi kayaknya udah sebagian orang mah tahu ya gue bucin orangnya gitu kan. Kayaknya ya. Sampai hari ini masih. Kalau kamu nih nikah udah di atas 2-3 tahun gitu, masih bucin gak sih? Bukan bucin kali ya, udah umur segini mah kita udah 41 tahun ya saya masih Iya, bucin. iya. Bukan bucin ya, lebih kepada aku ingin punya rumah tangga yang benar gitu. Aku pengen punya rumah tangga tuh yang damai gitu. Jadi akhirnya apa? Aku mesti manis sama suamiku. Lah kita tahu kan wataknya laki-laki itu kan Keras. rata-rata keras gitu. Jadi akhirnya ya mau nggak mau kita mesti terlihat bucin gitu. Kayak nggoda-godain. Mesti terlihat bucin. Iya, terlihat bucin buat suami kan ya kan. Bucin banget sih gitu, sayang gitu. Padahal itu adalah bentuk dari pertahanan kita gitu loh, supaya iya kan, Karena supaya, di luar banyak godaan, gitu kan. Jadi suami kita tuh biar apa tetap masih aja ya istri gue bucin sama gue gitu. Oh itu trik yang bagus sih. Triknya begitu. Harus tetap terlihat bucin ya walaupun Harus tahun ke-10, ke-15, Iya. ke-20. Nah yang jadi masalah suaminya ini gitu loh. Kalau suaminya cuek, berat kan tugasnya Anda ya. Ya kan? Ngebucininnya agak berat tugasnya Kayak, gitu kan. ngapain sih gitu. Ya, Gitu. iya. Aku mau digituin sekali langsung kayak oke, bye. Drop ya. Kayak, terus kalau misalnya kunya marah baru kayak ya apa-apa ya gitu. Tapi mending ya dia marah. Kenapa sayang? Lah gue kalau bisa gue marah dia dibiarin aja sama dia. Nggak, karena gue udah kayak udah mulai keras gitu kan kayak ya udah kalau nggak mau diginiin gitu. Tapi minta mah tetap sering dong. Ya sering itu mah tiap hari.
Hampir tiap hari itu mah. Ada yang sama. Itu setiap hari itu mah. Dari awal dulu kawin sampai sekarang. Bagus berarti. Alhamdulillah sih. Itu kan penting dalam hubungan suami istri. Betul. Kamu masih pengen punya anak lagi gak? Sejujurnya pengen. Tapi si suami udah gak mau. Karena? Udah katanya. Tanggung jawabnya besar. Iya sih kan kita gak hanya asal punya anak doang kan ya. Ada yang mesti dipikirin Tapi masa untuk umuran depannya, kita, untuk pendidikannya. umuran suami sih. Kecuali kalau kasihan semuanya anaknya. gratis. Enggak, maksudnya umur kita dan umur suami juga kan udah berapa. Udah tuir ya. Loh, iya dong, nanti kan maksudnya kita gak pernah tahu ya gitu. Kalau cuma berdasarkan pengen punya anak, semua juga pengen punya anak. Nah, Iya. gimana abis itu? Nah itu makanya itu yang selalu diomongin sama suamiku kan. Terus nanti gimana gitu loh. Ini anak banyak ini gitu tanggung jawab kita. Ya udah deh akhirnya ya udah. Pengennya kan satu lagi dong cewek gitu ya. Pasti kan Kamu gak ada cewek ya? ada Ada kan kan? cewek. Oh iya. Ada cewek alhamdulillah. Tapi pengen aja gitu punya bayi cewek gitu lucu lagi gitu kan. Lucu aja. Tapi kayaknya suamiku udah enggak deh katanya. Udah cukup. Jadi kamu steril apa? Belum. Oh, bisa jadi lagi sih. Enggak. Sekarang KB-nya Pakai itu spiral. spiral. Oh ya, spiral sama. Spiral akurat, lumayan akurat sih. Neng, apa harapan seorang Tata Janeta yang belum terrealisasikan? Harapannya aku pengen jadi wanita karir ya, pengen punya bisnis gitu loh. Aku pengen punya sesuatu karya selalu setiap tahun. Aku pengen punya bisnis yang bisa buat masa depan anak-anak. Terus aku juga kepengen banyak banget ya maunya ya. Nah harus dong. Harus Mimpi ya. itu kan harus banyak. Kalau aku ya diajarin mimpi itu banyak-banyaknya. Aku juga kepengen rumah tanggaku selalu damai. Amin. Suamiku dijaga dari kuntilanak-kuntilanak berkeliaran. Kuntinya cantik-cantik sekarang. Kan? Tapi cantik juga filleran doang lah. Ya kan? Hey, cantik-cantik filleran. Hai, say. para kun. Sama ini apa namanya permakan say ini. Gue gak jadi Korea deh. Nanti gue pulang dari Korea digini namanya yang kayak dia serem deh. Tak dulu kalau misalnya merubah loh maksud gue. Gue mau gak merubah, gue cuma mau Ya narik kalau loh. narik mah beda. Ini mah Beda kan kan? dirubah Tuh, dari hidungnya yang netizen harus pesek tahu. jadi gini tiba-tiba ya kan. Jadi mirip semua ya. Gitu. Kalau aku itu pengen dari yang ininya kempes jadi gitu kan. Gitu seksi kan, ya. ya. Kalau aku tuh cuma pengen narik aja, narik Iya, yang kalau itu mah- kendur-kendur aja Iya. gitu. Emang udah kendur orang masih muda juga. Kamu kan lebih muda dari aku kan. 17 tahun. Iya. Apa sih orang masih cantik begini dia mah gak pedean. Gimana gue ya? Emang gak ada kepengen? Enggak gue mah. Sumpah gue tuh mungkin gue turunan dari Nanti kali umur. mamahku ya. Mamaku tuh umurnya udah 62 tahun. Tapi dia anti dicat rambut. Jadi rambutnya ya putih aja gitu. Udah ubanan. Gak pernah bedakan. Gak lihat ibu Nggak uban pernah. saya banyak banget ini. Iya. Maksudnya aku jadi nurun ya dari mamahku yang memang kita semua bakalan menua gitu loh. Ya udah sih gitu. Terima aja. Ya paling kalau misalnya ini ya mungkin botok bisa lah ya Beb ya. Tapi kalau untuk operasi kayaknya aku nggak berani sih, emang gue orangnya nggak berani. Kita gak pernah tahu. Itu aja. 5-10 tahun lagi. Iya. Tapi insya Allah sih kayaknya ya kalau lihat dari ini kan kita yang paling tahu karakter kita kan. Aku tuh orang yang paling takut sama ruang operasi. Itu berani dioperasi cuma karena sesar doang. Itu juga terpaksa loh disesar. Karena apa? Ada aja masalahnya. Pada saat aku hamil tuh ada aja. Erlangga lahir 8 bulan kontraksi karena stres. Ya kan? Lagi banyak gempuran ya. Gempuran di mana-mana. Untuk anaknya gak apa-apa ya. Alhamdulillah. Tapi itu penyelamat. Justru Erlangga itu hadir di saat aku lagi yang bener-bener down, mental breakdown ya kan. Ya dia keluar, mami aku mau keluar, mungkin mau I wanna save you gitu loh. Biar lo, iya dialah yang sebenarnya menyelamatkan mental gue gitu. Ya Allah pastinya ya melalui anakku. Iya. Gitu. He save your life gitu ya. Jadi ibaratnya. semua tuh ada hikmahnya. Allah tiba-tiba aku hamil, tiba-tiba aku punya anak, tiba-tiba aja aku menikah ketemu Mas Broto kan sebentar ya. Aku Langsung kaget nikah. loh tiba-tiba diundang nikah gak bisa datang. Diundang apa Covid 7 kan itu, Neng, bulanan ya. Kamu ada undang aku tuh apa beberapa Aku kali. sering undang kamu tapi kamu gak pernah dateng. Ya Allah bukan gak Tapi pernah aku diundang datang. aku selalu dateng. Nah kayak gitulah. Nanti aku Iya. ulang tahun ke 40 datang ya. Tetap Dia lagi yang ngundang gue. Iya nyanyi kan? ya.
Tuh kan. Bukannya nggak mau datang nggak bi? Aku tuh orang yang paling silaturahmi kalau diundang. Nggak tahu ya, mungkin Kalau karena aku yang bisa. undangnya Tata Janeta dia nggak mau datang. Astaga, ini kayak gini nih, kayak Vicky kemarin juga nih, pada baper-baper gak jelas. Ya Allah, gue tuh kalau siapapun ngundang, even yang kayak orang kesana ngapain sih lo kesana gitu aja aku datang. Kalau aku bisa. Ya kenapa pas gue nggak pernah bisa? Gak bisa karena acara lo tuh bentrok sama waktu yang lo apa tuh bentrok sama siapa gitu. Bukan siapa. Jadi lo lebih Syuting. milih dia daripada gue. Bukan, gue biasanya ngatur. Gila deh orang. Gak bisa, aku lagi di mana gitu, lagi nggak ada di sini. Ya pokoknya intinya gue sekarang mau bersosialisasi lagi, Iya. gue mau berkarya lagi, Iya. gue mau nyanyi lagi, Iya. ya kan? Iya. Ya mudah-mudahan masih diterima karya-karya gue. Amin. Ini terakhir mau dinyanyiin gak lagu sedikit? Lagu apa? Lagu barunya. Janganlah kalau Oh, lagu nggak baru boleh mah ya? nggak boleh. Kenapa sih? Referennya doang. Tapi nanti bocor dong. Jangan ya? Jangan. Boleh. Itu Apa aja. sih, Mbak? Sang penggoda katanya suka karaokean berdua nyanyi. Coba. Dan ku pernah Dan jadi ku pernah jadi yang tersayang. Ku pernah jadi yang paling kau cinta. Mungkin kau lupa. Dan di saat sang penggoda datang, Kau biarkan dia hancurkan istanaku. Ternyata kau lupa ku ratumu. Aku suka banget loh lagu itu. Itu mah banyak yang ngalamin soalnya ya. Masalah apa gini, lo ngapain sih dengerin lagunya itu? Kadang-kadang tuh kita gak ngerasain lagu itu. Kalau lagu itu tetap enak di kita, berarti lagunya bagus. Lagu itu nggak perlu dimengerti, Nggak, dirasain nggak, aja bukan, soalnya. nggak perlu kita rasain, nggak perlu kita lagi ngerasain. Kalau kita dapetnya pas, enak, berarti lagunya enak gitu loh. Kan gue lagi nggak ngerasain sang penggoda datang gitu saat itu kan. Tapi kayak lagu lo tetap enak. Amin, Keren banget. thank you, Suara thank tetap you. bagus Masya Allah, loh. Thank Masya you, Allah, udah datang Bun. ke podcast Makasih. aku. Udah nih, udah segitu doang. Aku udah ditegur ini 40 menit loh. Oh gitu. Gak berasa ya? Nanti dipotong-potong Tuh, ya, ada yang nggak penting lu Gak potong ya. berasa ya dia kan ya. Gue tuh kalau udah diginiin soalnya kalau 40 kelamaan orang nontonnya udah nggak. Iya sih. Terima kasih Tata Padahal gue masih mau di Janeta. sini loh. Gue masih merasa belum dikorek-korek loh. Tuh, kalau apa lagi yang mau lo buka Nggak, kira-kira? Ya itu aja lah, pokoknya doain mudah-mudahan Bisnisnya bisnis bisa sukses. jalan, sukses. Terus aku juga masih diterima di Betul. industri musik, Pastilah. gitu kan ya, masih bisa berkarya. Iya. Terus keluargaku diberkahi sama Amin, Allah, amin, pokoknya amin. dikasih kedamaian, sakinah mawaddah warahmah, anak-anak Iya. sehat, itu aja sih. Ya, amin. Oke, thank you ya Beb. Udah Thank datang. you. Salam buat suami dan anak-anak. Thank you. Ya. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.